Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada Minggu hari ini, tanggal 9 Agustus 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Markus Kauri. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik bagi semua orang yang berharap kepadanya. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, yang mencari Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 14-16 mengawali ibadah kita Minggu pagi hari ini, dan kita akan mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita tawiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing pada Minggu pagi hari ini terambil dari Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita akan menyambut nats pembimbing dengan mengkidungkan pujian
dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai 3. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah berbalik dari jalan Tuhan. Kami mengikuti keinginan hati kami ya Tuhan. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan yang mengandung dusta dalam hati kami. Karena itu kami mohon, ampunilah kami kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Setelah kita mengaku dosa kita, maka janji firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jemaat Tuhan diundang berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata
apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Bapa di surga. Nyanyian kemuliaan. Silahkan duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bersama kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 53 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan ini. Kita berdoa. Kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Kami diberikan kesempatan lagi untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan baca firman-Mu. Berbicaralah bagi kami yang membaca, bagi kami yang mendengar, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam penyampaian pemberitaan firman ini.
Kiranya dengan kasih karunia-Mu yang memampukan baginya, sehingga firman yang disampaikan biarlah seturut kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus Kristus kami mau menyerahkan pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakannya. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalanlah di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Kita semua berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini dapat memberkati kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan selalu mengungkapkan hal-hal yang spektakuler. Kita pernah mendengar firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-14 di sana. Dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan mereka mengalami jalan buntu dan mereka berada di tepi laut Teberau. Tapi dengan kuasa Tuhan, Musa mengulurkan tongkatnya
dan terbelalah laut Teberau, dan bangsa Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Mereka ratusan orang pada waktu itu. Namun pembacaan hari ini luar biasa. Kalau pada waktu itu bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Pembacaan hari ini ada 2 orang yang berjalan di atas air. Kalaupun yang satunya hampir tenggelam. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus mengadakan mujizat memberikan makan 5.000 orang laki-laki yang dihitung. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu, yang dihitung 5.000 laki-laki. Tema firman Tuhan hari ini, hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Hati mengekspresikan seluruh eksistensi kehidupan manusia. Lalu bagaimana ciri hati orang yang tertuju kepada Allah? Dalam pembacaan kita tadi jelas diungkapkan dalam ayat yang ke-22 bahwa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya di seberang. Ada tersirat kata ketaatan. Hati yang taat. Murid-murid taat pada perintah Yesus tanpa bertanya. Murid-murid naik ke perahu. Itulah ciri hati orang yang tertuju pada Allah. Tidak banyak komentar. Tetapi dia harus melaksanakan apa yang diserukan baginya, apa yang diperintahkan baginya. Seperti dalam ayat yang ke-29 di sana dikatakan juga kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus taat kepada perintah Yesus. Yesus berkata, datanglah, dan Petrus melangkah dengan beraninya. Karena dia taat akan perintahnya. Ada banyak para nabi yang menceritakan di dalam perjanjian lama di sana seperti Nuh. Dia taat akan perintah Allah. Dia membuat bahtera dengan ukuran-ukuran yang ada. Bahkan kayunya pun ditentukan semuanya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Bahwa Nuh melakukan semuanya itu sesuai dengan perintahnya. Jadi ciri hati yang tertuju pada Allah tidak banyak komentar. Tetapi dia mau melakukan apa yang disuruhkan baginya. Dan yang berikut ciri hati yang tertuju pada Allah. Dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Jemaat yang dikasihi Kristus, hati yang tertuju pada Allah, yaitu dia harus membangun relasi yang intim. Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Dalam doa itulah kita berbicara dengan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Makanya nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pertama, pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Doa sangat penting karena doa itu mengawali seluruh rangkaian apa yang kita kerjakan pada hari itu. Tuhan mau supaya kita mengawalinya dengan berkomunikasi, dengan berbicara terlebih dahulu dengan Tuhan. Apapun agamanya di dunia ini selalu mengawali setiap aktivitasnya dengan doa. Jemaat yang dikasihi Kristus, Yesus menunjukkan satu contoh yang baik bahwa dia pun membangun relasinya dengan Allah Bapa di sorga. Dia berdoa seorang diri ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus berdoa dan ciri hati yang tertuju pada Allah yang berikut. Kalaupun mereka berada dalam suasana pergumulan masalah. Dalam ayat yang ke-25 di sana firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dalam ayat yang ke-24, bahwa murid-murid berada dalam suasana yang diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal. Tetapi karena hati mereka tertuju kepada Allah, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-25, Yesus datang. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-27? Bisa dikatakan firman Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Seperti dalam ayat yang ke-31. Di sana dikatakan bahwa Yesus menolong Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Jemaat yang dikasihi Kristus, hati yang tertuju kepada Allah. Kalaupun dalam persoalan, dalam masalah. Ingat kata firman Tuhan bahwa Yesus datang. Dan bersama dengan Yesus, kata firman Tuhan dalam ayat 27, tenanglah aku ini. Makanya pemazmur Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan kota bentengku. Hanya dekat kepadalah saja aku tenang. Lalu hati yang tertuju kepada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Apa dampaknya? Dalam ayat yang ke-33 kata firman Tuhan. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah.
Ketika firman Tuhan, perenungan yang kita dengar tadi, bahwa ada ketaatan, membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Kalaupun dalam persoalan kita tidak takut karena Yesus ada, maka ada dampaknya. Firman Tuhan berkata jelas, sesungguhnya engkau anak Allah. Ada pengakuan dari orang-orang sekitarnya dalam ayat firman Tuhan di sana. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Dalam pengakuannya bahwa dia anak Allah dan mereka menyembah dia. Mereka mengagungkan dia. Mereka tahu apa yang telah dibuat oleh Yesus dalam perjalanan mereka di atas perahu itu. Murid-murid mengalami gelombang dan angin sakal. Tetapi ketika itulah Yesus hadir. Yesus tahu akan segala persoalan pergumulan yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu. Yesus tahu persis karena dia telah membangun relasi dengan Allah Bapa di surga. Dan dia tahu persis bahwa murid-muridnya berada dalam situasi, dalam pergumulan, dalam masalah. Yaitu gelombang yang dihadapinya. Tapi ketika Yesus datang, maka semuanya menjadi tenang. Jemaat yang dikasihi Kristus, hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Di dalam perjalanan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita membangun relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan, maka kita juga akan menjadi saksi, menjadi berkat. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi kita percaya bahwa karena kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan bagi setiap orang, sehingga orang lain dapat membacanya, mengenalnya, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi saksi Kristus. Kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus taat karena Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan ketaatannya. Bahkan dia katakan bahwa dia taat sampai di kayu salib. Dia taat melakukan perintahnya. Dan kita berkata bahwa kita juga taat, itu berarti kita harus hidup di dalamnya. Kristus harus hidup di dalam kita. Dan kita harus hidup di dalam Kristus itu sendiri. Sampai kita hanya berkata-kata, tetapi kita tidak hidup di dalamnya. Karena apa? Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 di sana, di dalam Kristus kita akan berbuah. Di dalam Kristus kita akan menjadi saksi. Di dalam Kristus kita akan menjadi berkat. Belajar untuk menjadi berkat, terutama di dalam keluarga, rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita, bahkan di tengah dunia ini, sehingga kita bisa berdampak yang positif bagi semua orang. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, diundang berdiri. Dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan telah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, saat ini kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam pemulihan yang ada, baik itu Ibu Buah Pengeribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Setindaun, Bapak Rosman Samosi, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Quest, Saudari Santi, Bapak Nok Parsulesi, Bapak Daniel, Ibu DC, Saudara Surya Ningsi. Tuhan berkati mereka sehingga pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi mereka masing-masing. Juga yang masuk hari tua, usia lanjut, Ibu Nilai Purba, Ibu Erna Ulmanik, Ibu Atalai Opa, Ibu Jumaina, Ibu Karolina Neparasi, Opa Mauris, Bapak Kasman, Pasar Ibu Jum Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tambubolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus Bes, dan Ibu Aspita Butar-Butar. Biarlah kasih sayangmu terus melimpah bagi mereka sehingga hari tua mereka, usia lanjut mereka diberkati oleh Tuhan. Dan mereka semakin setia dan dimampukan untuk bersyukur dalam setiap keadaan yang ada. Terima kasih Bapak di surga yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Saudara Rosadi, adik Tania Anggur Benu, Ibu Nelly Boruda Manik, Ibu Ami, Bapak Edi, Bapak Barus, Bapak Ibrahim BS, dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu dinyatakan di sana, sehingga mereka mengalami mujizat Allah yang terjadi bagi mereka. Ketika mereka berseru di hadapan Tuhan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan juga untuk jemaat perempuan yang mengandung Ibu Marisa R. Dharma. Tuhan berkati Ibu Maria Franda, Ibu Mariance Nefninu. Tuhan berkati dan Tuhan tolong sehingga mereka pun diberkati Tuhan dalam kesehatan yang ada, baik bayi dalam kandungan, ibunya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka semuanya. Berikan ketenangan hati, berikan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita dalam minggu ini. Tuhan berkati Saudara Timothy Risto Berikang, Ibu Linda Susanto, Saudari Wilhelmina Naisanu, Diaken Hengki Hutahuruk, Bapak Ronald R. Sinai, Saudara Rizky Tiandi, Adik Alvaro Gabriel Amtiran. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah sukacita mereka semakin ditambahkan oleh Tuhan. Karena dengan kasih-Mu mereka diberikan kesempatan untuk masuk pada tahun-tahun yang baru bagi pribadi mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka berikan kesehatan yang terbaik. Ketika Tuhan telah memberkati mereka melewati hari-hari waktu yang ada, maka hari-hari ke depan pun ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak-anak, pasangan hidup. Kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa yang memampukan bagi mereka untuk menanti pertolongan Tuhan.
Kami juga berdoa untuk rencana kerja program panitia pembangunan, bahkan panitia renovasi. Kami hanya percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah yang memberkati dan menyertainya, dicukupkanlah setiap dana yang dibutuhkan. Bahkan kami juga berdoa untuk para donatur yang senantiasa mendukung pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati, Tuhan perhitungkan setiap jeripaya mereka semuanya. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan agenda program PAUK Bojong Indah 2020. Kami berdoa Tuhan memberkati sehingga semuanya terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan PAUK Bojong Indah, gembala jemaat, majelis jemaat, pengurus komisi dan para pengurus serta pembina Yayasan PAUK Bojong Indah, panitia pembangunan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati dengan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dimampukanlah bagi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, bahkan terlebih khusus di Indonesia, bahkan di bawah penaungan PGI wilayah DKI Jakarta. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang pada hari ini mengadakan ibadah baik tatap muka maupun secara online. Kami berdoa Tuhan berkati semuanya hamba-hamba-Mu, bahkan setiap jemaat-Mu. Tuhan taruhkan hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang penuh ucapan syukur. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. PAUK Sedekah pun kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan dalam pemberitaan perkabaran Injil. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Pemerintah bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, secara khusus Presiden Jokowi. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan jaga, lindungi, pelihara baginya, sehingga dia terhindar dari segala mara bahaya yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong dalam kepemimpinannya. Memimpin bangsa ini Tuhan mampukan baginya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati TNI Polri dalam keamanan yang ada. Tuhan terus memberkati mereka, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa ini yang mengalami saat ini virus corona Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang ada, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tolong, sehingga mereka terhindar dari virus yang ada. Kami juga berdoa untuk para relawan, tenaga medis, biarlah ada dalam lindungan Tuhan. Mereka selalu ditolong dan lindungi, berikan kekuatan bagi mereka, juga berikan kesehatan bagi mereka semuanya. Dalam penanganan virus yang ada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi sekarang ini, baik kekeringan maupun banjir yang terjadi, Gunung Merapi, sehingga saudara-saudara kami berada dalam pengungsian. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, terlebih khusus untuk di Libanon. Tuhan tolong dan kami percaya bahwa hanya kasih Tuhan yang memampukan bagi mereka semuanya Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing saat ini. Kami serahkan, Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka saat ini. Tuhan juga cukupkan setiap kebutuhan mereka hari lepas hari Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang mampu melakukan yang terbaik bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang memberkati, yang memperhitungkan setiap jeripaya kami semuanya, sehingga kami pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mengiringi persembahan, jemaat menyanyikan dari Kidung Jemaat 451 dan 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Yang ketiga, Apa arti hidupmu? Ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada saat ini bahwa atas kasih sayang-Mu kami diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami. Berkatilah setiap jemaat dalam pekerjaan dan kesehatan mereka, serta berkatilah persembahan ini agar kami pergunakan seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan tetap mengarahkan pandangan hidupnya kepada Kristus sebagai pemimpin hidup ini, dan jadilah saksi bagi Kristus. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 bait 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengiringi pelayan firman dan penata layan meninggalkan ruang ibadah, kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 426 ayat yang keempat. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Ibadah selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mohon perhatian sejenak untuk warta tambahan pada Minggu pagi hari ini. Walaupun surat edaran sudah ada di warta jemaat, kami mau menegaskan kembali bahwasanya kami, Gembala dan Majelis Jemaat POK Bojong Indah, memutuskan untuk tetap melakukan ibadah secara online dan jemaat dapat mengikuti dan melakukannya bersama keluarga di rumah masing-masing. Kita tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan melakukan ibadah secara fisik atau tatap muka sesuai anjuran dari PGI, karena juga melihat kondisi dan situasi saat ini yang grafiknya masih terus menaik. Pasien positif COVID-19 tiap harinya ada penambahan 1.000 lebih, bahkan hampir 2.000. Untuk itu, kita tetap melakukan ibadah secara online. Namun kami juga perlu informasikan bahwasanya kami akan melakukan persiapan-persiapan untuk nantinya kita akan melakukan ibadah secara langsung seperti biasa, tapi tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan yang lebih terpenting adalah kami akan meminta surat izin dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 wilayah setempat, apakah wilayah kita dimungkinkan untuk kita melakukan ibadah secara fisik. Karena kita tidak mau kalau kita melakukan ibadah, tidak ada surat izin, tiba-tiba ada petugas yang mendatangi gereja kita, nantinya kita akan jadi repot. Dan tetap mohon dukungan doa dari seluruh jemaat supaya kondisi ini cepat berlalu, dan kita berdoa juga semoga seluruh jemaat dan keluarga besar POK Bojong Indah tetap dalam keadaan sehat. Tetap bersabar, kita tunggu waktunya Tuhan untuk kita melakukan ibadah secara tatap muka. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.